آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روحه قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني إلى روح قطب العوام سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عمرو الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البدري سيد الشيخ محمد الشيخ الأنوار بن عزيز خصوصا إلى روحي سيدي ومرشدي ومربي الروحي سيد الشيخ محمد بن عبد الحسن أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتغشون الرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Kita bersyukur, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-26 daripada puasa Ramadan 1445 Hijriah yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita berada di fase terakhir, hari-hari akhir daripada bulan Ramadan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam
wa akhiruhu izqum minan nar. Akhir daripada Ramadan ini adalah kebebasan dan kemerdekaan daripada api neraka. Kaum muslimin sudah mulai terlihat bersemangat kembali, bergembira kembali karena menyongsong kemenangan, bahwa kita sudah berjuang melawan hawa nafsu dan pada saatnya kita akan mendapatkan kemenangan melawan hawa nafsu itu. Yang melawan hawa nafsu itu disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melawan hawa nafsu itu adalah jihadul akbar. Jihad yang sangat besar dalam Islam adalah berjuang melawan hawa nafsu kita. Maka itulah yang membuat kita gembira dan kebebasan daripada api neraka. Hadirin rahimakumullah, menyambung kajian kita berkaitan dengan tarikh ataupun sejarah tentang Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam, yang mana kemarin atau yang lewat dijelaskan Nabiullah Yunus alaihi salam bertemu dengan Zakaria bin Aidan, bukan Zakaria bapak Nabi Yahya, bukan, tapi Zakaria bin Aidan, seorang wali Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus menjadi Nabiullah Yunus bin Matta, menjadi menantunya Zakaria, karena berdasarkan wahyu Allah agar beliau mengawini putrinya Zakaria, dan Zakaria pun diisyaratkan Allah lewat mimpi agar mengawinkan anak perempuannya dengan Yunus. Kawinlah Nabi Zakaria dengan anak Nabi Yunus, kawin dengan Zakaria. Namun Nabiullah Yunus terus beribadah kepada Allah, berbakti kepada Allah. Dari sekian banyak muridnya Zakaria bin Aidan ini, ada 3 orang yang merupakan pilihan Zakaria. Nah, dari 3 orang ini diantaranya adalah Hizqil, kemudian diantaranya adalah Nabiullah Yunus bin Matta. Pada akhirnya beliau, istilah orang sekarang, digembling, ditempa, dikhalwatkan, diuzlahkan dan sebagainya. Pada akhirnya beliau bukan hanya menjadi murid pilihan Zakaria, tetapi menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu dan diperintahkan Allah agar menyampaikan wahyu tersebut, agar Nabi Zakaria mengajak umat beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gelar resmi yang disandang oleh Nabiullah Yunus bin Matta, adalah seorang nabi dan rasul. Nabiullah Yunus alaihi salam menjalankan risalah beliau, mengajak manusia beriman kepada Allah. Namun yang namanya mengajak orang ini penuh dengan tantangan dan liku-liku. Jangankan kita mengajak masyarakat umum, kadang-kadang kita mengajak keluarga aja kadang-kadang mendapatkan tantangan, rintangan. Jangankan mengajak keluarga, kadang-kadang mengajak anak istri aja menjadi ada tantangannya. Bini lah karas kadahakun, anak lah karas kadahakun. Ini bagian daripada dakwah. Contoh Nabiullah Nuh alaihi salam, jauh sebelum Nabiullah Yunus alaihi salam, Nabiullah Nuh sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, tapi ternyata anak beliau yang bernama Kan'an tidak percaya.
anak beliau yang bernama Kan'an bukan hanya tidak percaya, tetapi bahkan bahasa kita menjadi durhaka, menentang. Oh, ternyata bukan hanya anak Nabiullah Nuh, ternyata istri beliau pun kada menurut, kada maasi, kada beriman kepada Allah. Jadi lamun sekarang pian melihat hanya sekadar bini tuan guru, kada maasi lawan tuan guru, itu biasa saja. Itu biasa saja. Mau kenapa jujur kada maasi lalu lawan laki, itu sudah ada contoh banyak. Bini Nabi Nuh, Nabi dan Rasul loh, yaitu kada beriman, jangankan taat, beriman aja bahasa kita percaya aja itu kada. Laki ini tuan guru, nang bini gitu udah percaya, kayak apa orang hendak percaya, bininya seorang kada percaya. Ini banyak. Kadang-kadang orang wali tawa akan membini, ujung ini wali lapang laki ku itu rancak umamai. Kada. Bini aja bisa mamamai, orang kedua nih jurang wali jenum ini adanya rancak kayak mamai. Jadi itu hal biasa saja, jangan dipermasalahkan, jangan diperdebatkan, apalagi menjadi sebuah alasan bahwa kita kada menurut. Jangan. Kenapa? Yuk, satu, yang memberi petunjuk itu adalah Allah. Tuan guru kada bisa memberi petunjuk kepada anak dan istrinya agar taat, beriman dan taat kepada Allah jika Allah tidak memberi petunjuk. Orang lain sekalipun akan taat maasi lawan tuan guru kalau orang itu diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Rasulullah sendiri, beliau punya mamarina banyak, diantaranya Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian Abu Thalib adalah nang berimannya. Bahkan Allah katakan di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Allah subhanahu, wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberi petunjuk terhadap orang, termasuk pamanmu yang engkau cintai, pamanmu yang engkau sayangi, pamanmu yang engkau hormati. Kada bisa. Walakinnallaha yahdi may yasha, tetapi Allah Ta'ala lah yang memberikan petunjuk terhadap orang nang dikehendaki Allah. Maka beruntunglah orang nang dikehendaki Allah dapat petunjuk. Rumah behigaan lawan tuan guru, bermajlis orang gana kada umpat kada ngaji, orang nang jauh-jauh datang. Aneh kalau kenapa? Nang memberi petunjuk itu adalah Allah. Nang walau dihiga rumah kada diberi petunjuk oleh Allah, kada mau datang. Nang jauh dibila diberi petunjuk oleh Allah, datang. Jadi pungkalanya, titik permasalahannya adalah hidayah Allah, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang harus dihadapi Nabi Yunus. Rintangan demi rintangan ada aja lah, kolehan lah, nangaran dakwah tuh gitu kan. Cuma kadang-kadang menjengkelkan, kadang-kadang menyakitkan dan sebagainya. Perilaku pahit kepada Nabiullah Yunus alaihissalam oleh masyarakatnya kepada beliau, beliau dapat olok-olokan, beliau dapat gangguan dan sebagainya. Pada akhirnya beliau tidak sanggup. Bahasa contoh pengurus langgar, kada nang maasiknya, ada nama asiknya nih, nang dilanggar jurang ini kada nama asiknya, ada jurang ki ini kada nama asiknya. Maraju pengurus langgar nih, ada pengurus masjid dah, maraju aku ampe hijir udah
Ada nama asiknya juga, buat apa aku jadi pengurus mungkin ada di asik juga. Nabi Yunus itu juga. Bahasa kita ini merajuni lari dari tanggung jawab. Namun ketua langgar kan bukan wahyu dari Allah, sedangkan Rasul ini jabatan resmi. Orang pilihan Allah mestinya bertanggung jawab penuh, tapi nangaran hati kasal. Enggak ya apa hati kasal ya kalau Allah manusiawi. Akhirnya Nabi Yunus ini meninggalkan umat. Tinggalkan sini. Cakanya bahasa kita di sini, orangnya di Barabai tinggalkan kemana? Tinggalkan ke Jawa. Tinggalkan ke Jawa. Asal apa udah mau urusin, ada masih juga. Baik ditinggalkan aja sudah. Nah, bahasanya itu lari dari tanggung jawab. Pang itu tuh bahasanya, makanya ditegur Allah. Berangkatlah Nabi Yunus meninggalkan kampung halamannya karena kada sanggup lagi menghadapi umat nang kaya ini sulitnya, nang kaya ini nakalnya, masuk ke dalam kapal. Lari meninggalkan dia, makanya kayaknya nenek tinggalkan aja ke jauh aja, pakai kapal, berangkat di kapal di tengah lautan, gelombang sangat besar. Di tengah lautan gelombang sangat besar, dan ini membahayakan keselamatan kapal dan para awak kapal dan para penghuni kapal. Kalau kita suah ke kapal banyu, karena ulun pernah mengalami nang kayak ini, ya Allah, mun sampai gelombang sampai 6 meter sampai 7 meter itu, bah ngeri pian. Kan ulun suah mengalami nang kayak apa gelombang di dalam kapal ini, ngerinya dah. Cakanya di pesawat tuh bagaikan, nah di pesawat gedebak awal berzikir aja sudah ketakutanan, gelombang masuk ke dalam kapal, kada gampangan. Dan para bahasa nakhoda kapalnya hafal sudah, pengalaman bahasa kita di sini pengalaman. Orang bilainya bulan gelombang ganas, bila biasanya bulan Agustus nih gelombang ganas tinggi, makanya hati-hati kalau belayar di kapal air dan sebagainya. Nakhoda kapal itu kan hafal, nang mistiknya pun hafal aja juga toh. Nang bahasa orang bakapal tuh bila kayak ini, nah nih hantu laut, anggap kayak ini dan itu. Nakhoda kapal tuh karena pengalaman tahu. Nakhoda kapal berkeyakinan gelombang besar ini nang bahasa kita ini hari-hari yang lewat kadada terjadi kayak ini. Loh kenapa ini gelombang besar terjadi? Pengalaman nakhoda ini, ada orang yang di dalam kapal yang lari dari tanggung jawab. Ini ada orang di dalam kapal ini nang kada biris ada. Maka oleh nakhoda kapal salah satu caranya biasanya memakan korban. Korbannya apa? Harus ada seseorang nang dibuang ke laut sebagai bahasa kita ya korbannya biar selamat. Bahasa orang ini lebih bagus mengorbankan satu orang agar selamat ratusan orang daripada ratusan orang celaka. Bahasa kita bahari, aku jer baik bebuang hintalo sebiji biar hak beisi hintalo 10 biji daripada tambuk bertaan, biar hak sebiji jer ku buang asal jangan tambuk. Kita kalau tuh bahasa kita di kampung kok. Cuman kayak apa nakhoda kapal ini caranya? Mengetahui orang nih nang kayak apa, siapa nang mau dibuang ke laut. Tuh kan ngalih tuh. Nah,
nakhoda kapal berkompromi, bermusyawarah lawan para penumpang kapal, menceritakan apa adanya bahwa kejadian ini karena ada di dalam kapal ada orang yang lari dari tanggung jawab, orang yang lari dari masyarakatnya, cuman kami kada tahu siapa orangnya. Maka salah satu cara agar kita selamat, kita ada yang dikorbankan satu orang dibuang ke laut. Setujukah? Setuju, ujar nang di kapal. Caranya nang kayak apa? Caranya diundi. Maka dicatatlah. Nih bahasa kita sipulan penama-nama pelumbang nih, dicatat gulung buat, dicatat gulung buat, dicatat gulung buat nang kayak arisan, dicatat gulung buat. Sudah menjadi kesepakatan siapa nang gugur, karena kalau ditolak lagi, siapa nang gugur berarti itulah nang dibuang ke laut. Sepakat. Akhirnya sudah terkumpul tulisan itu, dikuncang. Lak dikuncang, gugur satu. Ini siapa kada tahu. Nah, siapa orangnya kada tahu. Begitu dibuka arisannya ini turut dibuka, ternyata ngarannya Yunus bin Matta. Nggak boleh lagi. Ternyata benar. Ini mistiknya ini benar. Dah Nabi Yunus kada kawan nolak juga karena jadi kesepakatan dan karena berasilah juga nang karena ini. Maka dibuanglah Nabi Yunus ke laut. Dibuang. Laut, gelombang berhenti, kapal selamat. Nang tinggal adalah cerita Nabiullah Yunus di dalam lautan. Disitulah Allah memperingatkan kepada Nabiullah Yunus alaihissalam, bukan mencelakakan Nabi Yunus, tetapi memperingatkan kepada Nabi Yunus agar beliau sadar bahwa lari dari tanggung jawab itu adalah sebuah kesalahan. Lari dari tanggung jawab itu adalah pengecut. Pengecut. Bini laki bahwa di rumah lari, pengecut. Jangan lari dari tanggung jawab. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya datanglah ikan Hud. Dalam Quran disebut Hud. Dalam bahasa lain disebut dengan ikan Nun. Paus kah, hiu kan, ini kada tahu tuh jenis-jenis tangga itu aja tuh lah. Bila kada ikan hiu, datang ikan hiu, mau tapi kada mau ikut. Aneh itu kada mau ikut. Mau ikut berdarah dah, berluka-luka kada. Masuk kayak serut, masuk ke dalam perut ikan Hud, ikan hiu atau ikan Nun. Berapa lama? Ada yang mengatakan riwayat 40 hari. Tapi Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam di dalam perut ikan hiu masih hidup. Kada mati. Nabi Yunus, siapapun manusia pasti saat itu masih berharap selamat. Cuman pikiran untuk selamat tuh minta tolong lawan siapa? Coba biar minta tolong lawan siapa? Pun dalam parut iwak nih tuh. Minta tolong lawan bokuriak kada kawa, mahapi kada kawa, maginannya lawan siapa minta tolong? Satu-satunya hanya cuman kepada Allah. La malja illallah. Tidak ada tempat berharap, tempat kembali cuman hanya kepada Allah. Seiring Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam, beliau menyadari dan mengakui ini adalah sebuah kesalahan, maka di saat itulah Nabi Yunus
mengakui dan bertobat, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bertasbih dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus Nabiullah Yunus alaihissalam mengucap tasbih itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Yunus, Allah mengampuni Yunus, Allah Subhanahu wa taala menolong Yunus. Karena Nabi Yunus sadar, karena Nabi Yunus bertasbih kepada Allah, maka ikan hiu ini memipit ke pinggir laut, pada akhirnya memuntahkan muntah. Terabang Nabi Yunus keluar, terdampar di pantai. Bahasa kita siup, yaitu tuh pingsan aja. Begitu Nabiullah Yunus siuman, begitu Nabiullah Yunus sadar, Allah sudah mempersiapkan bahwa pohon-pohon Nabi Yunus terdampar di pinggir laut, tapi terdamparnya persis di bawah pepohonan. Pohon itu sudah berbuah-buah. Begitu Nabiullah Yunus bangun, lamah, jelas lamah ada awak, ada lamah dan seterusnya. Alhamdulillah berangsur-angsur boleh makan buah itu, dan selamatlah Nabi Yunus. Beliau kembali membimbing umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Falaula kana minal musabbihina lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Seandainya Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam itu tidak bertasbih kepada Allah, maka Nabiullah Yunus itu tidak akan keluar dari perut ikan hiu itu sampai hari berbangkit. Bahasa kita sampai kiamat kada keluar. Cuma lantaran beliau menyadari, mengikrarkan, bertasbih kepada Allah, Allah keluarkan. Ditulah oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa najjaynau minal ghammil ladzi kana bihi wa kadzalika nunjil mu'minina. Yunus kami selamatkan dengan berkat tasbih itu. Demikian juga orang-orang yang beriman diselamatkan Allah kalau dia memakai tasbih Nabi Yunus itu. Makanya berikutnya kita bicara tentang tasbih Nabi Yunus. Mudah-mudahan waktu cukup. Bila kita lambat, ulun minta maaf. Ini yang kita bicarakan lagi adalah tentang tasbih Nabi Yunus, keutamaan dan fadilat-fadilatnya. 1. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, dakwatu Zannun wa huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doanya Zannun. Nabi Yunus disebut oleh Rasulullah Zannun. Bahasa lain Zunnun. Namanya ada orang mengaran Zunnun. Hanya orang nang di dalam parut iwak. Nabi Yunus artinya doa Nabi Yunus di dalam perut ikan hiu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu kata Rasulullah, lam yad'u biha rajulun fi syai'in qad illa istajaba lahu. Seseorang tidak berdoa kepada Allah dengan memakai tasbih itu kecuali dikabulkan Allah.
Jadi bila kita tuh berdoa memohon sesuatu kepada Allah, lalu kita pakai dengan kalimat itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka doa kita itu diijabah Allah. Bahasa lain ini ismul azam. Umpama kita berdoa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, aku meminta ini. Nah, memakai itu dulu seperti itu tuh. Jadi baca itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku meminta ini. Kata Nabi, bila memakai tasbih itu Allah perkenankan doanya. Satu. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu kalimatan la yaquluha makrubun illa furrija anhu kalimatu akhi Yunus panada fi zulumati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kata Rasulullah, aku tidak ada mengetahui akan satu kalimat yang kalimat itu adalah tasbih Nabi Yunus, yang kata Rasulullah orang yang berduka cita, orang yang sedih karena sebuah permasalahan, sedih laki mati, sedih ditinggalkan laki, duka cita pahumaan gagal dan sebagainya, kita mengalami gundah gulana, kita mengalami kegalauan. Biar gundah gulana ini hilang, biar galau ini hilang, biar kesedihan ini berakhir, kata Nabi, bacalah tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca aja terus, insyaallah kesedihan, kegundah gulanaan, kegalauan kita dihapus Allah, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min maridin," siapapun orang garing, siapapun orang garing, yad'u biha, membaca tasbih Nabi Yunus waktu garing nih, dibacanya tasbih Nabi Yunus berapa kali? Arba'ina marratan, 40 kali. Rahatan garing aja, pilihnya garing, bacanya tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, 40 kali. Isuk kena dibaca pulang, isuk baca pulang 40 hari selama garing, antara dua bila kada mati sigar. Ya kalau nah, ujar Rasulullah, apabila dia sigar, sehat, sembuh, ghufiralahu, diampuni Allah dosanya. Apabila dia meninggal, kutibalahu ajru syahidin, maka dicatat baginya atau diberi baginya ganjaran orang mati syahid. Ya Allah, 40 kali aja pilihnya garing, ngetakan buai garing, baca tasbih Nabi Yunus, ambil tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, bila inya mati, diberi Allah ganjaran mati syahid. Bila inya mati syahid, azab kubur lepas. Bila inya azab kubur lepas, di akhirat selamat.
Nah, itu hadis. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tapi bukan hadis. Ini sebahagian ulama, dan ini boleh aja diamalkan, bagus lagi. Sebahagian ulama bermimpi lawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah tuh berucap lawan nang orang bermimpi nih. Ujar Rasulullah, isi nang bermimpi nih. Berucap lawan Rasulullah, ya Rasulullah, li ilallah hajat, ulun ni ada hajat kepada Allah. Pabima atawassalu ilaihi, kayak apa caranya ulun nih supaya hajat ulun nih kabul. Nah, dilajarilah oleh Rasulullah. Ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini umum jadinya, man kanat lahu hajatun ilallah, siapa nang ada beisi hajat lawan Allah. Napa hajatnya? Hendak banget lakas kawin. Hajat kalau tuh hendak banget anak ini lakas dapat jodoh. Hajat. Hajat kada? Hajat. Hendak banget kesusahan ini diangkat Allah. Hendak banget hutang ini cepat dilunaskan Allah. Pokoknya hajat itu keperluan kita, keinginan kita nang harus disegerakan. Kata Rasulullah, fal yasjud, hendaklah dia sujud. Artinya sembahyang lah. Sembahyang hajat kah? Aja usolli sunnatal hajat rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, baca Fatihah, baca al-ikhlas, rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas, di waktu sujud terakhir. Tapi tangan kayak ini nah tangan digagarakakan nih. Nih tunjuk baca tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tangan ini digerak-gerakkan, la ilaha illa anta, waktu sujud, la anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali. Batal lah sembahyang kan. Dah bila ini aja digerak-gerakkan. Nah, imbah 40 kali utarakan hajat kita. Hajat kita, insya Allah, ini dari Rasulullah, hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila waktunya apabila. Nah, menurut di dalam kitab, sebuah kitab, waktunya nang bagus, nang lebih abdal nisful lail, tengah malam bang, nang itu masalah waktu. Masalahnya apabila aja boleh, imbah maghrib kah, imbah isya kah, cuma nang paling baik, nang paling abdal tengah malam jam 2 kah, jam 3 kah, kena sujud baca tasbih Nabi Yunus 40 kali, utarakan, ya Allah kabulkan hajatku agar anakku lakas kawin dapat suaminya begini. Esok kena bangun pulang, ya Allah kabulkan hajatku ini supaya anakku cepat dapat laki nang begini. Malam esok bangun pulang, sembahyang pulang, kayak itu pulang. Insya Allah Rasulullah mengatakan hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terakhir, walaupun banyak nih sudah lumayan aja nih. Ini bagus sudah senjatanya nih. Pokoknya ada hajat, bahaya sujud, utarakan lawan Allah sampai kabul. Karena Rasulullah madahkan, Rasulullah kada pernah berdusta. Bila inya lambat kada juga tuh kita nang kada bujur, kita cari kesalahan kita. Napa aku lagi salahnya nenek? Nah, terus aja sembahyang
sembahyang dikabul Allah kada lawas baulah undangan. Nah kabul kada baulah undangan kabul hajat alhamdulillah sesuai napa nang dihajatakan lawan Allah. Syukurnya ai kada lamun datang ke dukun. Ini datang ke dukun bersusuk maka banyak banget nih buai. Karena ulun sudah banyak berbaikung dan maluarakan nang nini nah susuk nini nah susuk indan di sini nah di sini sampai di kemaluan bersusuk gira-gira Pak julun nenek kan ada orang mahajatakan lawan Allah Ta'ala gawi nang gini nah bolah ingat ya kalau bu nah ingat sudah digawi ada lagi nang susuk-susuk bangun dah malam minta lawan Allah Ta'ala diri kah anak kah hajat nabakah minta kepada Allah. Terakhir bila hamil betianan supaya lancar selamat itu aja amalkan tasbih Nabi Yunus sehari 129 kali. Nah mudah-mudahan tenang jelas lancar beranaknya selamat. Bisa baca tasbih Nabi Yunus 129 kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mulai hamil berapa bulan? Mulai hamil 6 bulan. Hamil 6 bulan tuh malakan ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 129 kali insyaallah melahirkannya diselamatkan Allah dimudahkan dan diselamatkan Allah. Hadirin rahimakumullah karena waktu kiranya cukup itu dulu yang dapat ulun sampaikan berkaitan dengan sejarah Nabi Yunus dan tentang tasbihnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hari ini ulun terakhir kuliah subuh di Langgar ini tahun ini bukan terakhir mati ada dah. Ada mudah-mudahan terakhir dulu nih nang 1445 Hijriah. Nah mudahan kita seberataan disihatkan Allah, diafiatkan Allah, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbuat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali kepada Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni dosa-dosa kita baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulun ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbalallahu siyamana wa siyamakum ya wa taqabbalallahu ya karim bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal. Na'udzu billahi min hadaratil qalb wal 'afiyah wal mu'afazat daimah fid din wad dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Ya
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين آتنا بما آتيت عبادك المتقين في الدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد